Saya sengaja kemarin, sebetulnya saya mau secepatnya karena misalkan ada bencana, secepatnya datang. Karena saya takut teman-teman salah mengambil, terutama meletakkan poskonya. Karena saya pengalaman waktu Semeru, saat itu kita sudah semua di suatu tempat di posko, kemudian saya tanya, ini kok di sini? Saya hanya mikir gitu aja karena saat itu kami nggak punya data. Kok di sini letak posko? Saya udah khawatir loh, ini kan nggak terlalu jauh dari tempat lahar saat itu. Kemudian saya telepon penjaga gunung atau yang menangani masalah gunung, petugas dari petugas Volcano di Semeru saat itu. Dia nyampaikan bahwa betul posko yang kita tempati itu adalah zona merah. Nah, karena itu kemarin saya juga sempat ketir-ketir juga, karena kalau lihat, saya bisa tunjukkan ya teman-teman petanya. Jadi kami dapat data dari lembaga ESDM, Kementerian SDM, tentang bagaimana perilaku dari Gunung Merapi ini. Terus terang sempat saat itu terpikir, kok aneh, begitu banyak kabupaten yang terkena gitu ya kan. Kalau di Semeru itu kita bisa bandingkan, kamu punya yang Semeru ya. Semeru itu hanya satu kabupaten gitu. Ya taruhlah ada dua kabupaten di belakangnya, tapi relatif dia sebagian besar. Nah ini Semeru ya. Belum keluar. Nah, Semeru kalau kita lihat aliran laharnya, tadi sudah sempat saya hitung. Ini adalah wilayah Kabupaten Lumajang. Taruhlah ke sini, itu dia nggak terlalu banyak. Ini aliran-aliran dari lahar panas dan lahar dingin yang merah ini, lahar panas, semburan batu dan lahar panas. Nah kemudian yang kuning ini lahar dingin dan aliran lahar. Nah ini Semeru tidak terlalu banyak dan dia relatif hanya satu kabupaten. Taruhlah keluar itu hanya mungkin debu atau apa yang terkena angin. Tapi kalau kita bandingkan di Merapi, saya terus terang di awal saya sempat bingung juga kenapa Merapi itu yang jelas yang pasti kemarin yang terkena itu di Tanah Datar, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, kemudian Kabupaten Padang Panjang, kemudian Kabupaten Padang Pariaman, sedikit memang, tapi sebagian besar kena. Nah, yang di Merapi ini, Marapi yang di Sumatera Barat itu ada dua gunung berapi. Satunya Gunung Merapi yang sekarang sedang erupsi, erupsi yang ngomongnya ya kemarin saya diskusi dengan petugas yang nangani gunung ini, dia katakan erupsi. Kemudian satunya ini Gunung Tandikat, ini juga gunung berapi juga, jadi bersebelahan gitu gunungnya. Nah kalau lihat tadi yang aliran lahar ini itu kan nyebar itu, makanya kalau kita lihat ini Kabupaten Agam itu ada di sini, Kabupaten Agam itu ada di sini. Nah ini Kabupaten Tanah Datar, kemudian ini Kabupaten Padang Pariaman di sini, Padang Panjang, dan di sini ada Kabupaten Padang Pariaman. Agak jauh memang, tapi saya curiga yang kemarin yang berapa bulan yang lalu kita ada di terkena Padang Pariaman dan
pesisir selatan itu saya curiga dari sini juga gitu. Meskipun saat itu kita belum tahu karena apa, karena yang saya 1 bulan lalu, 2 bulan yang lalu ke pesisir selatan juga ada korban saat itu, dan Padang Pariaman ada korban. Nah ini penyebaran ini terus terang yang saya khawatir teman-teman salah meletakkan apa namanya, terutama untuk pengungsian dan pembuatan posko. Betul, setelah saya ke sana malam saya di Agam, saya sempat curiga teman-teman, saya di mana aliran apa namanya, laharnya. Ternyata nggak jauh dari poskonya teman-teman. Kemudian saya buka peta ini, coba saya sampaikan ke Robi, staf saya, kita geotek lokasi kita ini kondisinya gimana. Setelah itu kita pasang geotek di situ, ternyata saya berdiri di tempat aliran lahar di posko itu. Nah dari situlah kemudian saya meminta, karena teman-teman yang koordinir untuk apa namanya, pengungsian dan posko dapur umum, maka saya minta kemudian digeser, dan alhamdulillah saat itu malam itu juga Pak Bupati nyampaikan oke, kita akan pindah ke agak yang tepi jauh. Semua saya jelaskan menggunakan peta ini. Nah kemudian malam saya berjalan ke Tanah Datar. Tanah Datar kondisinya lebih berat dibandingkan, meskipun apa namanya, korbannya tidak terlalu beda jauh antara Agam dan Tanah Datar, tapi kerusakannya menurut saya lebih berat dibandingkan Tanah Datar, lebih berat dibandingkan di Kabupaten Agam. Nah, saat itu ini ada contohnya yang tadi kamu peta kamu. Ya saat itu kemudian saya cek lagi posko ini, saya juga curiga. Kenapa posko dekat dengan aliran lahar yang ada kemarin? Ternyata betul, yang tadi mana? Yang petamu tadi hilang ya? Ternyata betul, ternyata posko kami juga ada di aliran lahar itu. Jadi ini mana yang peta tadi loh, yang kamu buat pagi tadi. Kemudian saya minta mereka langsung, saya carikan lokasi untuk mereka pindah ke tempat yang aman. Yang tadi ada tanah itu loh. Ini mana? Ada. Nah kita pindah, kemudian saya carikan yang aman. Nah ada 2 lokasi di Tanah Datar. Yang satunya kemudian kita coba cari tempat yang aman, dan kemudian kami ditunjukkan oleh Pemda dan apa namanya, dari pimpinan DPR dan dari Pak Dandim dan Kapolres menyampaikan oke, kita pindah. Nah dari situ kita kemudian jadi 2 di Agam, semua kita pindah karena memang itu adalah pengungsian itu yang kita koordinir itu berada di jalur apa namanya, di jalur lahar. Nah saat di Padang Panjang, karena saat itu kita di Agam malam, saya nggak bisa kontak dengan pengelola Gunung Merapi. Kemudian saya siangnya bisa kontak, saya disampaikan bagaimana kondisi di atas sana, karena sempat ada trauma saat saya di Tanah Datar. Warga nyampaikan ini kita nggak hujan di sini, tapi tiba-tiba datang lahar yang cukup besar, dia agak trauma begitu. Nah kemudian ya saya sampaikan ya memang itu yang berbahaya, karena di bawah itu tidak hujan tapi di atas hujan deras. Nah saya tanya saat itu saya tip speakerphone, saat itu ada Pak lengkap saat itu dari TNI, Polri dan Pemda. Saat itu nyampaikan bahwa memang Gunung Merapi erupsi, dan sekarang ini mereka meninggalkan apa namanya, mereka masih numpuk di kalderanya itu tumpukan material yang sewaktu-waktu kalau hujan mereka
mereka ini apa namanya, tumpukan material ini bisa turun lagi. Nah, bisa turun lagi. Nah, kita untuk menghindari itu, makanya tadi saya sampaikan, jadi ini di awal posisi posko kita yang pertama. Kemudian kita pindah di sini. Nah, ini yang di awal juga. Jadi kita pindah juga di sini. Ada 2 tempat di Tanah Datar dan di Agam. Di Agam kemarin malam kita nggak sempat pindah. Kalau yang tanah datar itu karena siang, langsung saya minta pindah. Tapi kalau di Agam sudah disepakati saat itu karena ada bupati, langsung dipindah seperti itu. Karena ini untuk menghindari korban yang semakin banyak. Nah, berikutnya yang harus kita lakukan, kemarin saya sampaikan ke Pemda dan dari TNI dan Polri, Forkompinda dan DPR saya sampaikan, karena ini banyak aliran-aliran lahar dan sebagian, kalau nanti sebetulnya saya bisa gunakan overlay gini antara aliran lahar dan kondisi permukiman di sana, saya bisa tunjukkan. Maka yang pertama harus dilakukan adalah kita menyiapkan pengungsian lagi untuk menampung kemungkinan yang mereka selama ini tinggal di apa namanya, aliran-aliran lahar itu, terutama untuk lansia, perempuan, dan anak-anak. Itu kita harus siapkan pengungsian. Nah, kemudian yang kedua adalah menyiapkan posko 24 jam. Karena kemarin saya tanya, Pak, iya Bu, kami punya grup WA. Pertanyaan saya, Pak, kalau itu terjadi malam dan kemudian pemegang WA itu ada tertidur, bagaimana? Saya katakan, nah kalau posko itu kan dia official gitu ya. Jadi 24 dijaga oleh tim gitu, bukan perorangan. Nah, dia bisa menginformasikan gitu. Jadi kalau di atas hujan, maka persiapan untuk menghindari korban, mereka bisa segera pindah ke tempat pengungsian yang sudah kita siapkan. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau kita lihat ya, mana anunya tadi peta yang overlay. Nah, ini jalur lahar. Ini kalau saya overlaykan dengan kondisi kita gunakan Google Earth, di mana di sini banyak perumahan gitu. Nah, inilah yang lokasi ini, yang penghuni di sekitar ini, yang kita harapkan dia bisa terutama kita ungsikan dulu yang lansia, kemudian yang anak-anak dan perempuan. Itu bisa kita usulkan terutama kalau malam hari. Nah, sehingga nanti begitu ada informasi, minimal kalau laki-laki mungkin dia bisa segera lari dan sebagainya. Seperti itu. Jadi ini kondisinya. Jadi kalau kita overlay di bawah ini kondisinya seperti ini. Ini aliran lahar yang kita dapat, dan ternyata saat saya pikir loh, bener ini ternyata aliran lahar. Dan bener, maksudnya laharnya tidak menyimpang gitu ya. Memang di jalur ini kan saya pakai geotagging, kemudian kita pakai koordinat, itu ternyata betul di situ memang. Jadi yang tergambar di sini tadi, yang sebelumnya, tolong yang itu ya, ini. Nah, ini memang begitu, dia di situ posisinya lahar itu. Lahar dingin, seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi dan sekitar kemarin menyampaikan, Bu, kalau itu ada sekitar 2000 lebih yang di Tanah Datar. Ya mau apa kita daripada banyak korban? Ya terus bagaimana? Ya nanti kita siapkan. Kita harus siapkan sebanyak itu gitu. Seperti saat di Semeru saya sampaikan. Gitu ya Bu, ya kita nggak tahu apa yang terjadi kan, tapi kan sebaiknya daripada jatuh korban lagi, sebaiknya ya memang kita lakukan itu. Seperti itu kira-kira teman-teman. Baik, silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Selamat siang Ibu, saya posisi
poskonya sudah terlihat jelas di peta, tapi mengapa kurang ada sosialisasi dari Pemda ke masyarakat setempat atau bagaimana? Ya, saya ini tidak mudah menjelaskan ini karena ya pasti tidak enak gitu, ya tidak enak kan, harus mengungsi, harus di sini kena, tapi di sini nggak kena, padahal ini masih jalur. Saat ini ada yang seperti itu. Ada yang contohnya ini, ya. Tadi yang transparan itu. Nah, ini ada beberapa rumah di tengah ini yang nggak kena dia. Tapi ini jalur. Nah, kalau menjelaskan itu kan nggak mudah gitu loh. Buktinya saya nggak kena sekarang. Itu kan sekarang nggak kena. Tapi kemudian saya sampaikan, saya menggunakan peta ini. Nah, betul kan? Kita tagging, kita ada di sini, betul kan jalurnya di sini? Dari Pemda maupun dari Forkompinda, jadi ada TNI, ada Polri, ada DPR, saat itu mengerti. Nah, awalnya memang nggak tahu soal peta ini. Makanya nanti kalau ini saya sampaikan setelah sudah, kalau kondisinya sudah relatif tenang, saya sampaikan yang pertama, kita harus memberikan tanda-tanda bahwa ini jalur lahar dingin. Nah, yang kedua, jalur untuk evakuasi. Itu yang kemarin saya sampaikan kepada teman Forkopinda di sana. Nah, insya Allah nanti Selasa saya juga akan ke sana lagi mendampingi Bapak Presiden yang juga akan ke sana. Nah, ini akan saya perdalam lagi supaya kedepannya tidak ada korban lagi, begitu, seperti itu. Baik, terima kasih. Silakan. Oke, ya Ibu izin, Lutfi dari Kumparan. Tadi kan dijelaskan Ibu terkait jalur melaporkan ini ke Pak Presiden, menjelaskan karena orang ini nyebar. Nah, ini terus yang agak berat dan sebagian besar memang ada hunian. Nah, karena itu yang kita lakukan saat ini, kemarin saya memberikan memberikan masukan dan kemudian memerintahkan staf saya untuk menyiapkan area untuk pengungsian yang sementara. Ini pengungsian untuk terutama yang lansia, anak-anak dan perempuan. Mereka bisa pengungsi di situ sampai nanti kondisi aman. Nah, yang kedua menyiapkan posko di beberapa daerah karena Pemda yang terkena itu cukup banyak jumlahnya, 24 jam, karena begitu ada informasi itu maka yang ada di situ mereka juga harus segera lari di jalur itu. Nah, yang ketiga tadi yang saya sampaikan yang terakhir, kalau kondisi sudah agak tenang maka kita akan siapkan papan-papan jalur lahar yang masyarakat akan tahu bahwa di daerah ini adalah jalur lahar Gunung Merapi gitu. Nah, selain itu jalur-jalur evakuasi kami sudah buat di beberapa titik, tapi memang kemarin sebagian besar itu kita konsentrasi di tsunami itu. Nah, sekarang terus terang dengan ini kita akan membuat untuk gunung berapi juga. Nah, yang berikutnya saya juga lagi menyiapkan untuk peta di mana ini bisa diakses oleh masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui posisinya dengan melakukan geotag. Kemudian seperti yang saya lakukan kemarin, saya di sini aman apa enggak gitu. Maka untuk sementara sebelum, karena jumlahnya banyak gunung berapi itu, coba yang se-Indonesia itu kita punya gimana? Jumlahnya banyak sekali. Nah, itu yang harus kita siapkan. Nah, jumlahnya itu ada yang merah-merah itu Gunung Merapi, yang biru-biru itu titik lumbung sosial kami. Jadi kalau nanti ada ada terjadi sesuatu maka lumbung sosial kami bisa digunakan untuk misalkan untuk buffer stok makanan dan sebagainya.
kita siapkan ada di situ. Nah, gunung berapi cukup banyak, jadi karena itu yang kita ingin segera lakukan adalah ini kita membuat apa namanya ya tampilan ini untuk bisa diketahui masyarakat dan bisa digunakan tadi ngetes untuk geotek. Dengan geotek itu apakah saya berada di posisi aman atau tidak, seperti itu. Ya. Nanti kita akan buka umum gitu, maksudnya bisa diakses oleh masyarakat. Baik, ada lagi teman-teman? Silakan Mas. Masyarakat di terdampak dari bencana itu juga berapa Bu? Dan terakhir mungkin setelah Ibu ke sana kondisi psikis dari masyarakat itu seperti apa Bu? Karena ini kan bencananya bukan baru yang pertama tapi justru sudah beberapa kali dalam sebulan terakhir. Terima kasih Bu. Soal anggaran ini nggak berhenti, hari ini sudah berubah dari kemarin, nanti sore sudah berubah dari pagi siang ini, karena kan kita berikan makanan terus gitu kan, makanan kemudian lain-lain. Jadi nggak bisa saya ngomong ini, nanti kalau sudah selesai kita pergi baru saya bisa rekap berapa total bantuannya, karena tadi saya sampaikan bahwa ini kan terus gitu, kita memberikan seperti dapur umum, kita terus memberikan makan. Nah kemudian yang kedua, jumlah pengungsi nanti kalau sekarang ini karena masih yang terkena lahar itu tidak banyak sebetulnya, sekitar yang terkena lahar saat ini itu tidak banyak, seperti di misalkan di Agam itu 300-an mungkin, tidak banyak. Kemudian di tanah datar yang agak besar mungkin sekitar 1000-an gitu, tidak terlalu banyak. Tapi nanti itu yang tadi saya sampaikan, kalau nanti ini yang tadi itu yang terkena tadi yang saya overlay dengan apa namanya ini pasti akan yang tadi saya sampaikan, sebaiknya yang lansia, yang anak-anak mereka agak apa namanya bisa diungsikan itu, terutama kalau malam hari itu menjadi banyak. Kalau dihitung kemarin kalau tanah datar aja lebih dari 2000 gitu. Tapi bahwa ya memang besar, tapi kan sebaiknya seperti itu daripada ada korban lagi gitu. Itu Mas. Ya. Baik, silakan Mas. Izin Bu, saya Tria dari Kompas.com, menyambung pertanyaan tadi soal bantuan dan juga jumlah pengungsi. Nah, ini kan Ya, belum Mas. Nanti mungkin setelah ini ya, seperti di Gunung Ruang itu dibahas dengan Bapak Presiden. Nah, nanti mungkin setelah ini Bapak Presiden meninjau dan semua mengetahui, cuman memang kalau ini jumlahnya cukup besar karena memang tadi saya katakan jalurnya tuh begini nih. Kalau di Semeru tuh mungkin begini, ini begini gitu. Jadi banyak sekali, karena itu apa namanya mungkin ada prioritas, ada ini. Cuman kalau sekarang kondisinya sebenarnya tidak banyak. Ya tadi saya sampaikan apa namanya ya korban, tapi untuk pengungsian tidak terlalu banyak, mereka yang rumah rusak itu tidak terlalu banyak. Cuman kan ini ada di jalur-jalur tadi, itu yang harus kita perhatikan gitu. Seperti itu kira-kira. Sebetulnya kalau informasi itu bisa segera dan kemudian masyarakat dilatih, misalkan di atas hujan gitu kan, kemudian informasi itu sampai di bawah, maka oke, mungkin dari sisi korbannya itu bisa dihindari lebih besar, bisa dihindari lebih besar. Jadi mereka diberikan informasi, nah kemudian mereka mengungsi di tempat yang aman. Tadi saya sampaikan, makanya harus ada jalur evakuasi. Nah, tapi untuk apa kerugian lain, material dan sebagainya, itu yang mungkin akan menjadi besar gitu. Karena tadi saya sampaikan apa perilaku dari Gunung Merapi itu yang ini tadi yang banyak sekali ini ya. Dan ini tersebar di beberapa kabupaten gitu. Seperti itu. Di 10 koto di kecamatan
di Kelurahan Pandesike itu ternyata setelah saya ke sana saya sampaikan kayaknya ini bukan dari lahar, ternyata betul itu karena longsoran. Nah ini saya sampaikan karena longsoran, saya terus terang juga terkhawatir kalau tertutup jalur. Kita akan buat 4 lumbung sosial lagi. Di sana ada 1 nagari, itu ada 1 kelurahan nagari. Nagari itu kayak kelurahan gitu, itu ada 4 corong. Nah itu akan dibentuk 4 lumbung sosial. Nah kemudian yang lain itu kita akan bentuk lumbung-lumbung sosial yang lain. Jadi ini Desa Pandesike itu dia berada di antara 2 gunung tadi, 2 gunung, antara gunung Tandigat dan gunung Merapi. Jadi posisinya di sini nih, Pandesike itu di sini nih. Nah seperti itu. Nah ternyata kemarin musibahnya bukan karena lahar Merapi, tapi sebenarnya kalau Merapi dia nggak kena, tapi dia terkena Gunung Tandigat dan ternyata longsor gitu, terjadi longsor dan korban meninggal cukup banyak. Kemarin ada 8 kalau nggak salah di Pandesike ini. Nah kemudian sekarang ini memang tadi saya sampaikan kalau sekarang ini sebenarnya poskonya nggak terlalu banyak karena itu hanya nampung yang korban. Tapi yang tadi saya katakan kalau nanti ada pengungsian yang tadi saya sampaikan sekarang masih dikondisikan oleh teman-teman di sana dengan Pemda dan Forkompinda. Kalau nanti ada pengungsian yang tadi untuk yang perempuan, anak-anak dan lansia itu, maka itu akan menjadi lebih besar jumlahnya. Jumlahnya akan menjadi lebih besar dan pasti kita akan membuat posko atau dapur umum lagi gitu. Nah sekarang masih dikondisikan untuk lokasi-lokasi itu karena tidak mudah. Kalau kita contohnya misalkan, tolong peta tadi. Contohnya misalkan kita buat di sini. Kalau kita salah maka kita akan terkena ini gitu, akan terkena sebelahnya. Jadi makanya lokasinya harus dipilih dan saat itu memang cari, teman-teman kan biasanya cari lokasi untuk pengungsian, apa dapur umum itu pokoknya ada lapangan dipakai gitu. Padahal lapangan itu kayak kemarin itu kondisinya di tengah di aliran lahar ini. Jadi karena itu saya coba cari, saya naik motor, saya cari untuk lokasi paling aman gitu. Nah, ketemulah itu. Nah, memang harus dicari. Tapi teman-teman kemarin sudah paham. Saya ajari tagana-tagana di sana untuk bagaimana ngecek posisi mereka. Kalau mereka akan menyiapkan dapur umum dan tempat pengungsian yang baru, sudah saya ajari mereka. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dengan baik saat mereka membuat nantinya untuk tempat-tempat pengungsian dan dapur umum baru seperti itu. Kalau lansia sama itu sudah kita amankan, tapi yang belum terkena tapi itu di jalur itu, itulah yang kemarin saya minta dikondisikan, disosialisasikan karena tidak mudah kan. Yang terkena itu sekarang ini gitu ya, ya dia yang di pinggir-pinggir ngerasa awal kok nggak kena gitu. Tapi kemarin saya kontak dengan langsung dan itu disaksikan oleh Forkompinda, kontak dengan pengelola gunung, beliau nyampaikan bahwa di atas itu masih erupsi dan itu masih tertahan material-material yang ada kemungkinan kalau terkena hujan dia akan menjadi lahar dingin baru gitu. Nah, kadang kan harus dilakukan pemahaman ini kepada masyarakat. Memang tidak mudah, saya tahu. Saya sampaikan kita harus memberitahu. Meskipun kenyataannya loh, nanti tidak apa-apa, ya itu wallahul alam, kita nggak bisa menyampaikan itu. Seperti itu.